Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah Talim Angkasa 56, jamaah yang ada di Zoom, pendengar di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurlah. Di kesempatan pagi hari ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Kita syukuri dengan di awal pagi hari ini dengan kita bersama-sama ada di Zoom atau ada di Talim Angkasa 56. Semoga semua ini menjadi amal soleh buat kita dan hidayah Allah senantiasa menyertai kita semua dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita Fadlul azani wal iqamah, bab keutamaan azan dan iqamah. Untuk kitab yang terjemahnya halaman 314, Tanbihul Ghafilin. Untuk yang kitab bahasa Arabnya halaman 188 sebelah kanan. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita mengkaji tentang keutamaan azan dan iqamah dan berbagai hal yang berada pada kalimat itu. Semoga pagi hari ini akan menambah wawasan pengetahuan kita, karena ini adalah amalan harian yang kita lakukan bersama. Untuk itu kami persilakan siapa yang mau baca duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Hajjah Masito. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan azan dan iqamah. Halaman kalau di sini 113. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih, ada orang menghadap dan mohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya, terangkanlah amal yang dapat mengantarkan aku ke surga. Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kun muazzina qaumika yajma'u bika sholatahum. Qala ya Rasulullah illam atiq. Qala kun imama qaumika yuqimu bika sholatahum. Qala fa illam utiq. Qala fa'alaika bis-shaffil awal. Yang artinya, jadilah muazzin penghimpun sholat berjamaah. Katanya, jika tidak mampu, jadilah imam sholat berjamaah dengan mereka. Katanya, jika tidak bisa, berdirilah di saf pertama setiap sholat. Sebab-sebabnya diturunkan ayat di bawah ini dalam mengutamakan para muazzin atau orang yang azan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapa orang yang lebih baik ucapannya melebihi orang yang mengajak manusia menghadap Allah atau melakukan sholat dan beramal soleh, sholat sunnah di antara azan dan iqamah. Dan ia menyatakan bahwasanya aku adalah orang muslim. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Demikianlah Waki.
Demikian wajib meriwayatkan dari Abdullah Walid Muhammad Nafi dari Aisyah radhiyallahu anha. Maafin. Salat berjamaah bersamanya. Tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang sakit adalah tamu Allah sepanjang. Orang sakit adalah tamu Allah sepanjang menderita sakit. Namanya ditingkatkan sejajar dengan 70 mati syahid. Setelah sembuh, dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan jika mati, dimasukkan surga tanpa hisab. Sedang wajib seperti petugas keamanan pintu Allah. Setiap kali azan pahalanya sejumlah pahala para nabi, dalam kurung 1000 nabi. Dan imam adalah menterinya. Setiap salat disediakan 1000 pahala orang jujur, dalam kurung sidik. Dan pengajar orang alim adalah wakilnya. Setiap menyampaikan hadis petuah ditulis beribadah 1000 tahun. Dan santri atau pendengar atau pengikut pengajiannya yang belajar baik pria ataupun wanitanya adalah pembantu Allah. Tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Ya. Dari Sa'ad Abi Waqqas. Ya, sudah. Sampai situ. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah bab kita atau materi kita hari ini tentang keutamaan azan dan iqamah. Azan adalah panggilan, utamanya azan itu adalah panggilan sholat untuk berjamaah. Muazin orangnya, jadi orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Nabi punya muazin 2, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Kalau Bilal tukang azan tiap-tiap waktu sholat, Ibnu Maktum adalah wakilnya, atau dia dikhususkan azan sebelum datang waktu subuh untuk sholat tahajud. Jadi dikenal khas suara azannya Bilal, khas suara azannya Ummi Ibnu Maktum. Jamaah sekalian yang berbahagia, orang yang suka azan atau tukang azan atau muazin di dalam satu masjid atau mushola disebut muazin, bukan Bilal. Ya, kita umumnya ditulis di masjid Bilal. Ya, padahal bukan Bilal. Bilal itu adalah nama orang yang azan pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Jadi muazin itu tukang azan. Nabi bersabda, kun muazzina qaumika yajma'u bika sholatahum. Jadilah engkau tukang azan di satu kaum engkau, hingga engkau bisa menghimpunkan mereka untuk melakukan sholat berjamaah. Jadilah tukang azan, dengan azan kita itu, maka orang-orang dapat berkumpul sholat berjamaah. Qala ya Rasulullah, orang itu berkata, ya Rasulullah,
illam atik, jika kami tidak mampu melakukan azan, qala kun imama qaumika, jadilah orang yang menjadi imam di kaum kamu. Jadi imam, kalau kita tidak jadi tukang azan, jadilah imam tukang azan. Sholat berjamaah. Illam atik, kalau kami tidak mampu juga ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Fa'alaika bis-shaffil awal, maka jadilah engkau di shaf yang pertama ketika dijadikan sholat berjamaah. Jadi ini runtunan yang terbaik, 1, 2, 3 ketika kita melakukan sholat berjamaah. Yang pertama, yang terbaik adalah jadi tukang adzan atau muadzin. Yang kedua, menjadi imamnya. Dan yang ketiga, kalau kita tidak mampu, jadilah kita dirikan shaf kita di shaf yang pertama di setiap sholat berjamaah. Ini yang terbaik. Jamaah sekalian yang berbahagia, utamanya pengertian azan itu adalah azan untuk memanggil orang sholat berjamaah atau pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat 5. Pemberitahuan masuknya sholat 5 waktu. Nah, ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Surah apa ini? Surah Fussilat ayat 33. Surah Fussilat ayat 33. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya, siapakah orang yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang senantiasa mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan cara memanggil orang sholat berjamaah atau muadzin. Wa amila sholihan, dan siapakah orang yang lebih baik perkataannya, yaitu yang kedua adalah orang yang mengajak untuk beramal soleh. Siapa itu? Para dai kita yang ada di Talim Angkasa 5 atau di Zoom, para pendengar, inilah yang terbaik. Wa qala innani minal muslimin, dan ia berkata sesungguhnya aku adalah orang-orang yang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Maknanya saudara-saudara sekalian, wa qala innani minal muslimin, kalau dia menjadi orang yang sponsor kebaikan-kebaikan, sponsor untuk sholat berjamaah itu seperti muadzin, dia juga harus melaksanakan sholat. Jadi bukan setelah dia azan dia tidur, orang lain sholat berjamaah sementara dia tidur, nggak baik, saudara. Wa qala innani minal muslimin, maknanya begitu. Jadi kalau dia menganjurkan orang lain berbuat baik, dia juga ikut berbuat baik. Kalau kita mengajarkan orang berbuat amal soleh, kita juga melakukan amal soleh. Ya, jangan hanya menganjurkan orang berbuat baik sementara dia tidak berbuat baik. Makanya ditutup dengan waqala innani minal muslimin. Maknanya begitu, saudara. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi mana yang lebih baik antara imam dan muadzin? Yang terbaik adalah orang yang muadzin. Sebab orang yang muadzin pahalanya di sini dijelaskan, dilanjutkan ya. Iya. Qala yaghfiru lil muadzini mudda sautahu. Allah akan mengampuni dosa orang yang azan mudda sautihi, sepanjang suaranya terdengar. Sepanjang suaranya terdengar, makhluk-makhluk yang mendengar ya bisin, baik yang makhluk yang kering atau makhluk yang basah, pohon kering, pohon basah, jin, manusia, semua nanti menjadi saksi kalau orang itulah yang seorang muadzin. Jadi
yaghfiru lil muadzin mudda sauti, Allah akan ampuni bagi orang yang azan itu, tukang azan, sepanjang sejauh suaranya dapat didengar. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan baginya pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Jadi dengan sebab dia muazin mengumandangkan azan, berapa banyak orang yang sholat di sana? Ada 10, 20, atau 100 orang yang ikut sholat berjamaah di masjid tempat orang itu azan, sebanyak itu pahala dia. Kalau kita yang datang, pahala kita sendiri. Tiap orang datang pahalanya sendiri. Tapi muazin mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukan sholat berjamaah disebabkan azan yang dikumandangkan tadi. Nah ini, ya. Min ghairi ayyan kuso min ujurihim syai'un, dengan tanpa mengurangi pahala mereka orang-orang yang melakukan sholat berjamaah. Jadi kalau umpamanya orang yang sholat berjamaah kemarin 25 kali lipat ganda dibanding sholat sendiri, masing-masing tetap 25, enggak dikurangi sama Allah. Nah, kalau orang yang azan, kalau 10 orang saja ikut sholat berjamaah, 10 kali 25 250 dia dapat pahalanya, sementara kita masing-masing yang datang jamaah cuma 25. Inilah kebaikan orang yang tukang azan. Maka kalau kebetulan suara Anda enak didengar, ya, jadilah muadzin setiap sholat atau setiap waktu.